Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rara Siahaan, di mana kita akan membahas pesan profetik di bulan Adar, atau kalau dalam penanggalan Masehi itu di bulan Februari sampai ke awal Maret, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan tema besar dari bulan Adar, tema besar dari bulan ini adalah The Month of Celebration and Happiness. Amin saudara, ini adalah bulan perayaan dan bulan kebahagiaan. Dan di bulan Adar ini kita harus percaya bahwa kita akan terima double blessing, kita terima double happiness, kita terima double joy di dalam nama Tuhan Yesus. Bulan Adar itu bulan ke-12 atau juga bulan ke-6 dari penanggalan Israel atau penanggalan Yahudi. Saudara, kita buka firman Tuhan sekarang di Ester 9 ayat 21 sampai 22. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan mereka menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Wow, saudara, kita percaya bahwa ini bulan yang luar biasa buat setiap kita. Di bulan ini ada sejarah yang luar biasa, yaitu perayaan Purim, di mana pembalikan keadaan terjadi, semua duka cita berubah menjadi sukacita. Namun ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Kita tahu bahwa di kitab Ester di kitab itu tidak ada tertulis nama Tuhan. Di kitab Ester kita tidak melihat ada nama Tuhan tertulis di sana. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan bukannya tidak muncul dalam kitab Ester, tapi justru Tuhanlah menjadi sutradara utama. Tuhanlah penulis skenario yang luar biasa. Ini adalah waktunya, Tuhan katakan di bulan Adar, ini waktunya kita melihat keajaiban yang tersembunyi. Walau hari-hari ini seolah-olah engkau tidak melihat Tuhan, seolah-olah kau gak melihat tangannya bekerja atas hidupmu, percayalah, di balik keadaan dalam hidup kita, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang dahsyat buat setiap kita. Ini waktunya kita harus melihat dari sisi pandang Tuhan. Kita harus memiliki kemampuan untuk melihat setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu drama dalam hidup kita, tantangan, kekacauan, apapun itu. Kita harus menemukan keajaiban yang tersembunyi di balik itu semua. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tersembunyi dari hidup kita. Tapi kita lihat di kisah Purim, walaupun nama Tuhan tidak tertulis di kitab Ester, tapi Tuhan merencanakan yang terdahsyat buat bangsa Israel. Bahwa Purim terjadi, bahwa sukacita yang luar biasa terjadi. Bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan sedang ada di balik layar. Dan Dia merencanakan yang dahsyat buat setiap kita. Amin saudara. Poin yang pertama di bulan Adar, ternyata selain kisah Ester, di bulan Adar itu juga kisah mengenai kelahiran Musa dan kematian Musa. Jadi Nabi Musa lahir dan meninggal itu di bulan yang sama, di bulan Adar, beberapa tahun kemudian pastinya saudara. Tapi di bulan yang sama, di bulan Adar. Artinya apa saudara? Kita harus memiliki kepercayaan diri, confidence bahwa Tuhan akan selalu membuat kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan setiap kejahatan. Kita harus percaya bahwa keajaiban, keadilan itu akan ditunjukkan di bulan ini. Apa artinya? Musa memang mati di bulan ini. Musa memang waktu itu bangsa Israel mengalami kehilangan pemimpin Musa. Tapi percaya bahwa di bulan ini juga ternyata bulan yang sama ketika Musa lahir. Dan di bulan yang sama juga ketika Musa memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Kalau kau hari ini sedang ragu, kalau hari ini kau sedang khawatir tentang hidupmu, bahwa ada kejadian yang gak enak terjadi, percaya bahwa di balik semua itu Tuhan sedang menyiapkan suatu agenda yang luar biasa. Waktu Musa mati, di saat itu juga Yosua menerima tongkat estafet itu. Di Ulangan 34 ayat 5 sampai 9. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa yang meninggalkan dunia ini dengan kekuatan. Dia matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang, dia masuk 120 tahun.
So kita harus berdoa, kita harus percaya bahwa kita semua akan finish strong. Kita tidak mengalami kelemahan, kita tidak mengalami kemerosotan, tapi kita tetap kuat untuk mengenapi setiap agenda dan janji Tuhan. Dan percaya di bulan ini Tuhan sedang memberikan penggenapan destiny buat setiap kita. Yosua akan bangkit. Yang tadinya kau hanya abdinya Musa, kau akan diangkat menjadi pemimpin, menjadi leader. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami yang gak enak, percaya ada legacy, ada warisan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita dan keluarga kita akan full of ages, kita akan menuntaskan semua agenda dengan kuat. Tidak ada yang kelihatannya kabur, tidak ada yang kekuatannya hilang. Amin. Tetap kuat, semakin tua semakin jadi, semakin tua semakin diberkati Tuhan, semakin masuk dalam tanah perjanjian kita. Amin. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata menjadi lemah. Kita akan forever young. Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Haleluya. Yang kedua, fasting become feasting. Artinya apa saudara? Ini berbicara mengenai Esther. Tidak ada perayaan tanpa Esther melakukan puasa. So kalau kau mau menerima Purim di bulan ini, kau harus melalui yang namanya jalan ketaatanmu. Kau harus bayar harga dengan doamu. Kau harus bayar harga dengan puasamu. Yang ayat Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ketika Esther melakukan hal ini, terjadi perubahan di alam roh, terjadi pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan Purim gak akan terjadi begitu saja tanpa Esther dan Mordekai berdoa bersama-sama bersepakat. So kalau engkau mau terima double joy, double happiness, celebration di bulan ini, langkah yang harus kau lakukan adalah fasting atau berpuasa, berdoa. Sampai akhirnya dari fasting, dari puasa akan berubah jadi perayaan yang gilang gemilang. Dari duka cita akan berubah jadi sukacita. Setelah puasa pasti ada perayaan, pasti ada kemenangan, ada pembalikan keadaan terjadi buat setiap hidup kita. Amin saudara. Poin yang keempat, poin yang ketiga. Ini poin ketiga, the month of God remember you. Katakan bersama-sama, ini bulan di mana Tuhan mengingatku dan keluargaku. Ingat kisah Mordekai saudara, di Esther 6 ayat 1 sampai 2. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka berkitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Apa sih artinya saudara? Tuhan akan buat 1001 cara untuk bikin Raja Ahasiweros itu gak tidur. Supaya apa? Supaya Raja Ahasiweros ingat sama Mordekai. Nah, hari ini di bulan ini percaya bahwa Tuhan sedang mengingat setiap kita. Tuhan sedang mengingat doa-doamu bahkan yang sudah kau lupakan. Tuhan sedang ingat impian-impianmu bahkan yang sudah kau lupakan sejak lama. Tuhan akan membuat orang-orang akan teringat kepada kita. Orang-orang mungkin yang belum bayar hutang, orang-orang yang berjanji proyek padamu, orang-orang yang apapun, siapapun, Tuhan akan ingatkan mereka terhadap engkau. Wow, amin saudara. Seperti Mordekai. Hanya dalam waktu 1 malam Tuhan buat Raja Ahasiweros gak bisa tidur. Dan dia ingat sama Mordekai, orang yang pernah bantu dia. Hari-hari ini percaya gak saudara bahwa Tuhan sedang mengingat doa-doamu. Tuhan sedang mengingat impianmu yang hancur, impianmu yang udah kau lupakan mungkin di masa kecilmu, di masa mudamu. Tuhan akan buat keluargamu, orang-orang sekelilingmu, koneksi-koneksimu teringat akan engkau. Dan mereka gak bisa tunda lagi, gak bisa tahan lagi untuk mereka membantu engkau, untuk mereka membantu setiap kita, untuk kita mengenapi destiny dan agenda dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Yang keempat, ini adalah bulan, the month of the beginning of our enemies punishment. Artinya apa saudara? Ini adalah bulan di mana langkah awal atau permulaan di mana kita lihat musuh-musuh kita sedang Tuhan hukum. The punishment, ini adalah penghukuman kepada setiap musuh-musuh kita. Saudara, di bulan Adar ini adalah bulan di mana Raja Ahasiweros akhirnya membalikan hukuman yang harusnya buat Mordekai, di mana Haman mau menggantung Mordekai, tapi pembalikan keadaan terjadi bahwa akhirnya Hamanlah yang dihukum, saudara. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat nanti, Bapak bisa buka sendiri di rumah, Yehezkiel 32 ayat 1, itu juga di bulan Adar ada nyanyian-nyanyian tentang penghukuman Firaun. Artinya apa saudara? Ini adalah waktunya kau akan melihat musuh-musuhmu dihukum oleh Tuhan.
So kita harus percaya saudara, apapun musuh-musuhmu, apapun kuasa kegelapan yang menghalangi engkau menuju penggenapan janji Tuhan, hari ini Tuhan yang akan berperang buat setiap kita. Dan kita akan lihat siap Haman, siap Firaun dalam hidup kita. Mereka akan menerima penghukumannya di dalam nama Yesus. Selanjutnya yang kelima saudara, on the way out. Jadi di bulan Adar adalah merupakan bulan terakhir bangsa Israel ada di Egypt. Adar adalah bulan terakhir di mana bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Dan ketika bulan Adar selesai, mereka masuk Passover, masuk bulan Nisan, itulah Exodus, itulah keluaran. Bahwa ini artinya saudara katakan kepada dirimu, kepada diri kita hari ini adalah hari terakhir aku mengalami perbudakan. Ini adalah hari terakhir aku adalah Mesir hidupku. Ini hari terakhir aku dalam kehidupan masa laluku. Karena aku sedang bergerak maju. Aku sedang keluar dari tanah Mesir. Aku sedang mengalami keluaran. Aku sedang mengalami pembebasan. So ini adalah bulan terakhir. Ini adalah bulan the last punch. Pukulan terakhir bahwa kita akan mengalami kemerdekaan, kebebasan. Amin saudara. Ayo bersiap masuk tanah perjanjian kita. Bersiap melangkah dengan iman dan keluar dari tanah Mesir. Wow, haleluya. Selanjutnya yang ke berapa saudara? Yang kelima ya. Yang keenam benar, yang keenam saudara. Pisces. Ini berbicara Pisces. Rasi bintang di bulan Adar itu adalah rasi bintang yang berlambangkan ikan, fish. Itu Pisces. Kalau kita lihat apa sih arti profetik dari Pisces? Ikan itu lambang dari jiwa-jiwa. Ikan juga lambang berkat. Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Tuhan sedang minta bukan apa yang kita tidak punya. Tuhan sedang minta apa yang kau punya, apa yang kita ada hari ini. Serahkan itu ke hadapan Tuhan dan Tuhan akan memultiplikasikannya. Tuhan gak tanya apa yang kita gak punya. Tuhan gak tanya apa yang kita gak bisa. Tuhan tanya apa yang kamu mau, apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa. Kalau kita dengan iman, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memultiplikasikannya buat setiap kita. So percaya di bulan ini akan ada multiplikasi, akan ada buah-buah, akan ada berkat-berkat, akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Ikan itu habitatnya di mana saudara? Air. Air dia nggak bisa tinggal di darat. Artinya kita harus kembali ke habitat kita, itu firman Tuhan, hadirat Tuhan. Kita harus penuh dengan the presence of God. Jangan sampai kita seperti ikan yang kekurangan air, yang haus, yang kering, yang menderita karena jauh dari hadirat Tuhan. Tapi ini harus kita berendam lebih lagi, berendam lebih lagi, berendam lebih lagi. Dan percaya di bulan ini gerbang daripada 153 bangsa akan mulai terbuka buat setiap kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu Adar dan suku Naftali, suku Israel Naftali. Kita buka di Kejadian 30 ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Selanjutnya Kejadian 49 ayat 21. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Apa artinya saudara? Di bulan ini kita akan mengalami bergulat dengan Tuhan dan kita akan memenangkan pergulatan kita. Ketika Rahel waktu itu dia bergulat, dia merasa terhina, dia merasa direndahkan karena Lea yang punya anak, dia tidak bisa melahirkan anak. Tapi dia bergulat, makanya kata wrestling, bergulat. Itu artinya perjuangan yang hebat. Perjuangan yang hebat tapi akhirnya dia menang. Percayalah saudara, di bulan ini ketika kau mengalami pergulatan, ketika kau sedang bergulat dengan Tuhan, percaya bahwa hari ini kau akan menang dan kau akan mengalami yang namanya sukacita, kegembiraan yang luar biasa seperti Naftali, seperti rusa betina yang lepas, yang melahirkan anak-anak indah. Rusa betina berbicara keindahan, dia berbicara kemerdekaan, dia berbicara lambang sukacita yang luar biasa. So hari ini kalau kau sedang bergulat dalam doa-doamu, kau bergulat dalam peperangan rohanimu, percaya bahwa seperti suku Naftali kita akan menang karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang ada buat setiap kita, dan kita akan berjingkrak-jingkrak seperti rusa betina karena kita menerima jawaban doa, kita menerima kemenangan dari setiap pergulatan hidup kita. Amin saudara. Akhir kata, kunci di bulan Adar, apa yang harus kita alami, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita terima. Yang pertama, kita terima warisan dan legacy dan otoritas dari Bapak Ibu rohani kita untuk kita melakukan hal-hal yang dahsyat bersama Tuhan, untuk kita mengenapi panggilan hidup kita. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak bergulat, berjuang dalam doa-doa kita. Jangan menyerah, jangan kasih kendor, jangan tinggal diam, tapi berdoa, berdoa, berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Yang ketiga, kita harus berendam di living water
dari air yang hidup, yaitu firman Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Dan kita harus berendam dalam setiap komunitas yang benar yang daripada Tuhan. Jangan keluar dari habitatmu, jangan keluar dari komunitasmu. Yang keempat, buka kembali setiap pewahyuan dan nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Impian-impian masa lalumu, impian-impian yang belum digenapi, doa-doa dari hamba Tuhan, nubuatan-nubuatan yang kau terima, baca kembali, perkatakan kembali, dan iman itu sehingga itu jadi nyata dalam setiap hidup kita. Dan yang terakhir, yang kelima, terima pembalikan keadaan, terima sukacita melimpah, terima penghukuman atas musuh-musuh kita. Dan bukan hanya kita yang terima, kita harus banyak bersedekah pada orang miskin. Kita juga harus bagikan sukacita kita ke jalan-jalan. Kita harus menjadi distributor kekayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan percayalah, this is the month, ini adalah bulan of celebration, this is the month of double blessing, double joy, double happiness. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, yang kita terima dengan iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Jangan lupa untuk bagikan video ini sehingga banyak orang diberkati, sehingga banyak orang menerima janji Tuhan di bulan Adar ini. Amin saudara. Akhir kata, saya Rara Siahan, The Revealer Ready, mau menutup video ini dengan satu kata, tuntas.